Ya Habibi ya Muhammad Rabbillahi ta'ala hadratin Nabi Muhammad Jami'an dari diriyatul dunia syahada al-Qarabah Jami'an malaikatul mu'alim Jami'an awliyatul masyaratul arwah Syedi syahada al-Qadidul Syama'al zaman al-Malik Syama'al al-Syama'al Syahadu al-Bajir al-Syama'al Syara'an ya'adan al-Syama'al Syama'al al-Zihri al-Syama'al Syahadu al-Syama'al وبالوالدين جميع أولادنا والمؤمنين والمسلمين والمسلمات في إننا اللهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين على هدى المستقيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم استغفر الله. Kacamata guru ada nggak? Ampun ikam nanya. Dosa ini aja. Dosa. Mana di motor katih gugur yang halus. Udah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu 'abadal 'abidin wa dahrat dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikal muqarrabin ya rahman ya rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal nama Allah subhanahu wa ta'ala al-muhyi dan al-mumit. Al-muhyi dan al-mumit adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala dan ke-61 dan ke-62. Al-Muhyi artinya adalah yang maha menghidupakan, dan Al-Mumit artinya adalah yang maha mematikan. Tidak ada yang menciptakan bagi hidup dan mati melainkan Allah, dan tidak ada yang menghidupkan dan yang mematikan kecuali Allah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumit
wallahu bima ta'maluna basir. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang yang kafir, nah, yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi atau mereka berperang, kemudian halu mereka tetap bersama-sama kita. Nah, kalau mereka itu tetap aja bersama-sama kita, tentu mereka tidak mati dan tidak akan dibunuh. Jadinya kalau mereka itu tetap lawan bersama-sama kita, tentu mereka ada mati dan tidak akan dibunuh. Yang demikian itu Allah Subhanahu wa ta'ala menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam hati mereka. Allah menghidupkan dan Allah mematikan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala melihat apa yang mereka kerjakan. Demikianlah etikat orang-orang kafir. Apabila temannya mati waktu di perjalanan atau waktu peperangan, mereka berkata, jika ia tidak ikut pergi atau tidak ikut perang, niscaya ia tidak mati. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan manusia dengan meniupkan roh padanya melalui perantara malaikat hayat yang bertugas sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Imam Al-Ghazali, malaikat roh itu sekali bernapas maka keluar roh menuju tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan kita, sudah ada ketentuan yang kita miliki. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu alaqatan misla dhalik summa yakunu mudghatan misla dhalik summa yursalu ilaihil malaku fayunfakhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyyun am sa'idun. Fa wallahi alladhi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'mala bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihil kitab faya'malu bi'amali ahlin nar fayadkhulaha wa inna ahadakum la ya'mala bi'amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa jira'un fayasbiqu alaihil kitab faya'malu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Sesungguhnya tiap-tiap orang di antara kalian dikumpulkan pembentukannya
atau kejadiannya di dalam rahim ibunya dalam 40 hari berupa nutfah atau sperma, kemudian menjadi segumpal darah selama itu pula, yaitu 40 hari, lalu menjadi gumpalan seperti sepotong daging selama 40 hari pula. Setelah itu lewat 120 hari, 3 bulan nih, nah 4 bulan nih, nah diutuslah kepadanya seorang malaikat. 40 hari kali 3 120 hari atau kurang lebih 4 bulan. Nah di situ diutuslah kepadanya seorang malaikat, maka malaikat itu meniupkan roh kepadanya dan diperintahkan, ditetapkan dengan 4 perkara. 1, rezekinya. Sudah tahu kayak kipuh lagi itu. Kipuh tuh karena kada yakin apa nang ditetapkan sebelum kita lahir ke dunia. Rezeki kita tuh kada bertambah, kada berkurang. Jingkar rekam tumbang tumbalik mencarinya, kada bakal bertambah. Beungutan aja di rumah kada bakal berkurang. Pas takarangnya. Ayo, kayak ini nah, hujan, panas, kada menambah rezeki kita, mengurang rezeki. Bah, hujan nih, ada dapat duit nih. Apa nang kayak ini? Apa hubungannya hujan lawan duit? Hujan lo rahmat. Ada kau begawi nih, tekor bener nih jangan. Hujan proyek kita kau digawi mendak, tinggalam tarus. Jadi cair nih. Nyata bener deh cair banyak. Wah ada cair juga. Nang bako tuh samin mana banyak wujud aja. Ini sudah yakin nangka ini nah 4 perkara ditetapkan Tuhan sudah lawan di kita nih. Rezekinya ujar Nabi, kedua ajalnya. Nah, ada ajalnya, rezekinya, wa amalih, amal-amalnya. Nah itu terbalik tak amalnya, makanya guru tuh membalik. Oh ngapa tuh ilmu apa? Amalnya lah. Wa amalih itu nah tulisannya bahasa Arab. Nah, amalnya sakiyun atau sa'idun tata. Nangka 4 calaka atau bahagia. Itu sudah rezeki aja, amalnya sudah. Ini amal ikam nah ini amal celaka ikam ini nah ini amal ahli sa'adah nih, ahli beruntung nah, ahli sa'id sudah. Nah sesuai kalau Nabi, apabila seseorang itu di dalam ajalinya sudah ditetapkan Allah sebagai orang ahli neraka,
maka orang ini akan dimudahkan Allah memperbuat perbuatan ahli neraka. Nah, pagawian-gawian yang menyebabkan ia tuh masuk ke neraka tuh Allah runyuhakan. Contoh nang kayak kada sembahyang biasa aja nya. Apa aja nya? Kalau pang sedih kada sembahyang. Kada. Ini sudah aku nih. Berarti aku sudah tertulis sudah aku nih memang seku ahli celaka. Aku nih diringankan aja meninggalkan kewajibanku kepada Allah. Hatiku nih kada biasa aja kalau pang rasa sedih kada sembahyang. Aku lebih baik kada bisi dunia daripada kada sing sembahyangan gini. Kalau pang ada nang itu kada ada biasa aja. Nah ini boleh jadi ini sudah. Nah kita itu sudah ditetapkan amal kita itu sebagai ahli celaka, dan tidaklah seseorang itu apabila ditetapkan Allah sebagai orang yang ahli beruntung, maka dia pun ketika hidupnya di dunia dimudahkan oleh Allah beramal-amal yang baik yang menyebabkan ia di akhirat menjadi orang yang beruntung. Ini Tuhan juga nang maulahkan gawian kita nih, gawian baik sidin jadi penciptakan nang kada baik sidin juga. Lalu ikam pasrah lah di mana mandak akal, maka kita disuruh usaha ikhtiar, tapi kita kada boleh lah beranggapan keyakinan usaha dan ikhtiar kita itu nang memberi bekas, kada boleh. Sasat etikat kayak ini salah. Kalau aku beramal saleh nah wajib surga itu salah gitu. Berarti memberi bekas ngarannya amal saleh. Kita melakukan kebaikan itu atas pertolongan Allah itu. Jadi amal baik amal buruk itu memang Tuhan yang menjadikan lawan si hamba, tapi hamba kada boleh pasrah. Hamba dituntut berusaha berikhtiar. Usaha ikhtiar ini kada boleh diyakini menjadi jadi bakas atau jadi bahasa kita usaha aku ini wajib hasil, ikhtiarku ini wajib hasil, kadada. Jadi kita kada bakal wajiban lah untuk meninggalkan sebuah apa nang sudah ditetapkan oleh Allah. Kita ini menjalani aja apa nang sudah diaturkan oleh Allah. Tapi jangan sampai ketika Allah mengaturkan kita di dalam sebuah keburukan, Tuhan jadikan kita ini di dalam satu keburukan. Jangan pasif, berikhtiar, berusaha untuk keluar dari sebuah perilaku buruk yang menyebabkan murka dan siksa Allah. Sudah juga berusaha tabulik pulang, berusaha pulang tabulik pulang, itu tandanya kita nih kada daya dan upaya, tandanya kesungguhan dan kekuatan kita sama sekali kada bisa merubah keadaan. Yang bisa merubah keadaan itu Allah. Kita disuruh tawakal dengan apa nang Allah jadikan, apa nang Allah kehendaki. Sudah kita berpasrah lawan sidin. Jadi celaka atau bahagia itu sudah ditetapkan oleh Allah. Maka demi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada Tuhan selain Dia, sesungguhnya ada di antara kalian orang yang mengerjakan amalan ahli surga, sehingga tidak ada antara dia dan surga itu kecuali hanya tinggal sehasta.
Nah sahasta nih jadi gini. Nah amalannya tadi hidupnya tuh hanya sahasta aja lagi mati. Nah antara inya lawan antara surga tuh sahasta aja lagi. Nah karena amalnya amal ahli surga tadi. Nah hidupnya tuh. Nah maka mendahuluilah atas ketentuan takdir Tuhan. Nah lalu ia mengerjakan amalan ahli neraka, maka akhirnya ia pun masuk neraka. Ada kalau kisah mana? Berdua saudara, satu beribadah di atas gunung, ibadah aja kada pernah bermaksiat, dan sanak nang saikung berjudi, permainan, mabuk, berzina, komplit dosa aja digawe. Nang saikung taat aja, ibadah aja. Ini memang sabiaknya nang orang ahli taat ini didahului takdir Tuhan ahli sakawah, ahli celaka. Bisikeu di iblis na aja iblis. Nyamannya dalam sanak ikam tu dibayatinya. Bermaksiatinya, berzina, pemabuk, bersudi. Umbar nafsunya di bawah ikam di sini tapanjara. Beribadah dengan ibadah ikam nang sekian puluh tahun ikam di gunung, mun sakakali hai ikam umpatan kada apa-apa. Itu ujar si iblis deh. Sekali-kali aja mbak, halus saja nih tak. Turun hak aja. Marah rasai juga. Kita kan tahu di habar. Ada nang sanak tadi sudah sekian tahun bermaksiat kepada Allah, timbul insaf. Jadinya ya Allah dang sanakku nah engkau jadikan taat beribadah lawan pian tuh di atas gunung sana. Kadada hendak ingin bermaksiat, dada berdurhaka lawan pian. Ya Allah, ulun menyesal atas dosa dan kesalahan ulun. Minta ampun. Ulun hendak menjadi orang baik. Ulun hendak menyusul dan sana. Ulun di atas gunung tak. Nang di atas gunung hendak turun hendak merasai maksiat. Karena kalawasan sudah beribadah. Nang di atas gunung turun, dah bayi turun rupanya nama pamat tak ada beli lihat dray. Tak galimpas bejajak. Gugur mate, gulung mati. Nah, nang naik tadi pangluap, nah naik kehabisan hinak, katukan mabuk. Nah, butuh parut, pahinakan, handap, mati juga. Apa akhirnya? Ujar malaikat rahmat ini surga nih. Ujar malaikat aja tentang di Manang. Kalau dia bisa sekali-kaliin menggawi kebaikan. Ujar malaikat rahmat, ini ahli surga nih. Kada ujar malaikat azab, ini ahli neraka. Ahli neraka nih. Ini bagian kok. Neng itu nah ujar malaikat azab tuh bagian nikah. Oh mak si pemaksiat nih kalau gawi dosa aja nih. Ya, nah. Lalu Allah utus malaikatnya. Ini perebutan juga nih malaikat azab dan rahmat. Wahai malaikat rahmat, bagianmu si pemaksiatnya tuh. Dia ada sudah bertaubat kepada Allah dan ia melangkah menuju tempat untuk beribadah kepada Allah. Allah ambil nyawanya.
Nah, sedangkan yang ahli ibadah tadi niatnya hendak bermaksiat kepada Allah. Niatnya hendak bermaksiat. Inya mengalahkan, menganggap bahwasanya kebaikan yang inya lakukan itu tadi lah akan bisa menutupi nang maksiat, dianggapnya hanya sekali aja. Tapi karena niat, innamal a'malu binniyat, innallah yanzuru la yanzuru ila ajsamikum wala ila aswarikum wala yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Niatmu itu nana dilihat Tuhan. Ini mun kita nang kakak ini paliwan kada ada jaminan nang ahli taat, ahli ibadah ujungnya husnul khatimah, kada ada jaminan. Kada ada jaminan juga. Kalau pang nang mun nang bermaksiat terus ini pacang ahli neraka, mun nyawa kada ampe kada bertaubat. Nah, ujung mun hendak baik-baik aja, hendak ada ini enceblong juga itu. Ada lalu keinginan hendak baik, hendak insaf, hendak taubat. Kemudian ya Nabi tadi pulang apa? Dan sesungguhnya ada di antara kalian orang yang mengerjakan amalan ahli neraka, sehingga tidak ada antara dia dan antara neraka kecuali hanya tinggal sahasta. Maka mendahului dia atas ketentuan takdir Tuhan, lalu ia mengerjakan amalan ahli surga, maka akhirnya ia pun masuk surga. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia ada 4 golongan. 1, amalnya di dunia baik dan sesudah mati masuk surga. Nah, ini Allah cipta manusia ada nang kelompok pertama, amalnya di dunia baik, sesudah mati masuk surga. Nah, ini seperti para nabi, para wali, para orang-orang saleh. Yang kedua, amalnya di dunia baik dan sesudah mati masuk neraka. Nang kayak siapa ya? Seperti yang terjadi kepada kisah Bal'am bin Ba'ur. Nah, bersisa dan juga yang terjadi pada iblis. Amalnya iblis di dunia baik asalnya, akhirnya matinya masuk neraka. Yang ketiga, golongan manusia amalnya di dunia jahat dan sesudah mati masuk surga. Seperti cerita dalam hadis, seseorang membunuh 100 orang, pada akhirnya ia bertaubat. Nah, 100 orang ada kalau kisah nang kisah ulun guru aja pandita membunuh orang sudah 99, ada pintu taubat lawan ulun. Dia udah guru kan ber-99 perak banun 100 beda lagi jadinya tuan guru ini. Nah, tuan gurunya jadinya pacang kada jauh tambah ini matinya pulang tuan guru orang terakhir yang 100 tumbur tuan guru dibunuh penjaga abut. Kalau kampung kayak pelihara ini tuan guru dibunuh, nang membunuhnya preman hendak taubat, salah tuan gurunya memadahi nggak ada lagi pintu taubat. Ini kan masyhur ceritanya di kitab Riyadhus Shalihin bab taubat kita. Nah, akhirnya jadi nang tuan guru nang ke 101 bacang unda nang ke 101 baik pada ya ada pintu taubat dengan nikam tuh sana kampung sana tuh ada tuan guru, tuan wali kam datang ke sana beribadah di sana, murid-murid sidin banyak bakhalwat di sana ikam. Nah, tulakna.
sejengkal aja kalau tuh rabahnya tuh inya matinya menuju ke arah kebaikan. Diukur mulai inya hendak tulak tadi nah tulaknya tuh niat hendak bertaubat, hendak baik nih menuju satu tempat rumah, menuju satu tempat namanya di sana orang berkumpul beribadah. Nah di sana ada tuan wali. Nah rabah sekilannya diukur ahli surga. Hah? Ayo. Tapi ini nadir bang kan? Jarang, banyak tangan aja nya kada taubat dah. Jadi ini nya kada taubat bujur-bujur matinya mati jahat. Belajar sini kan. Kemudian ada lagi golongan manusia yang keempat, amalnya di dunia jahat dan sesudah mati masuk neraka, seperti orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan dan Allah subhanahu pula yang mematikan manusia, yaitu dengan mengambil rohnya tersebut melalui perantara malaikat Israel sesuai dengan perintah Allah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yatawaffa anfusa hina mautiha. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala yang mematikan tiap-tiap jiwa ketika kematiannya. Dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Sudah sejadah. Dan katakan, malakal maut yang diserahi untuk mencabut nyawa kalian akan mematikan kalian. Kemudian hanya kepada Tuhan kalian akan dikembalikan. Dua ayat ini tidak bertentangan dengan ayat yang di atas dikatakan yang mematikan adalah Allah, dan ayat yang kedua yang mematikan itu malakal maut. Namun pada hakikatnya memang Allah subhanahu wa ta'ala juga yang mematikan itu, sedangkan malakal maut hanya perantara yang diberi tugas untuk nang demikian. Nah, apabila tidak ada izin dari Allah subhanahu wa ta'ala, nah, malakal maut juga tidak mampu untuk mematikan seseorang. Malakal maut itu bernama Israel, satu makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar. Nah, dunia hanya bagaikan telur dalam genggamannya, namun ia bisa berubah kepada berbagai bentuk dan mempunyai pembantu-pembantu yang sangat banyak. Setiap kali kita bergerak, kita tidak pernah lepas dari pembantu-pembantunya ini. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan pula bahwa setiap hari para pembantu malakal maut ini selalu bersalaman dengan kita, namun kita tidak merasa. Salaminya coy aja, parak lagi aja menangkai ini lah. Pada waktu Isra Mi'raj, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada malakal maut, wahai Israil, bagaimana engkau mencabut nyawa manusia dalam satu waktu, baik di laut maupun di darat sekaligus? Kata malaikat Israil, apabila sudah tiba ajal seseorang, maka aku pandang ia, dan apabila aku memandangnya, maka para pembantuku tahu. Berangkatlah ia, dan ia cabut roh orang itu dari kaki. Manakala roh itu sudah sampai ke hulkum, aku tahu, kemudian akulah yang mencabutnya. Jadi pembantunya itu menarikkan aja, set kaki dulu, telapak batis dingin, nah kayak gadang aja, denyut nadinya nggak ada lagi, japai pulang dilintuhot, pinaran pinakanyam juga aja. Japai nadinya kada juga pada nyut, nah naik pulang
Itu ada kesempatan masih taubat nih. Nah, tapi haus dan lapar yang bersangatan itu itu kan paling di sini fitnahnya iblis. Iblis kena bawa banyu, bawa macam-macam kenyamanan. Salma umpatnya, makanya akan berupa, nanti bisa berupa wajah abah kita, mama kita, kai kita, nini kita, orang-orang terdekat yang kita cintai. Nah, yang paling kita harapkan adalah syafaat baginda Nabi, karena fa inna syaitan lam tusawwir bi surati Nabi. Setan itu kada bisa menyerupai akan rupaku. Nah, jadi kalau Rasulullah naman syafaati hendak akhir hayat tuh husnul khatimah sudah. Maka tahu kita sudah amalan husnul khatimah. Nah, Nabi sudah memadahkan, siapa bersalawat aku sekali, Allah bersalawat aninya 10. Siapa bersalawat aku 10, Allah bersalawatnya 100. Siapa bersalawat aku 100, Allah bersalawatnya 1000. Siapa yang bersalawat aku 1000, lam yamut, kada mati, hatta yubasyira lahu bil jannah. Ini ngarannya sabab salawat. Makanya ujian Nabi, nah kullu nasabin wasababin munqati'un fi yaumil qiyamah illa sababi wa nasabi. Setiap nasab, setiap sabab itu akan terputus pada hari kiamat. Sabab, nasab, paket bertahan. Tak putus semua nawan seseorang tuh. Illa, nah Nabi ada medahkan illa, kecuali nasabku, keturunanku, dan sababku. Kita kalau dinasab kada bisa, karena itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Genetik. Nah, mulia Nabi Muhammad SAW turun sampai di anak cucu Nabi saat ini. Itu ada putus. Jangan sedih, jangan berkecil hati. Kita pun kada akan putus lawan Nabi. Nang mana sababku, ujar Nabi. Nah, persabab Nabi, ujar Nabi, inna awalabi yaumal qiyamah aksaruhum salah alayya. Orang nang paling parak lawan aku, orang nang kada putus lawan aku, sabab paling banyak bersalawat lawan diaku. Itu kena orang nang paling dekat lawan Nabi. Badan nang dekat kada tak putus. Nah, parak banget lawan Nabi. Ini ngarannya sabab Nabi. Sabab bersalawat lawan Nabi. Ini nang kada putus. Maka orang dapat salawat lawan Nabi itu orang dapat syafaat. Bila dapat syafaat, alamat sudah ahli surga. Hendak mati, nah lam yamut, tujuan Nabi kada mati orang itu 1000 kali sehari bersalawatan aku, hatta yubasyira lahu bil jannah, sehingga dilihatkan nawaninya surga. Itu ampun Nabi kada maizini, mun kada izin sidin. Surga itu dilihatkan nawan umatnya, karena Allah maulah surga sagan Nabi. Berarti kalau kita dilihatkan kabar gembira surga, itu barakat Nabi ngarannya, itu basabab salawat ngarannya. Nah, satu riwayat yang lain, lam tamassuhun nar abada. Jasad orang ini nang membaca salawat 1000 kali sehari, kada akan dijilat api neraka. Nah, kalau kada dijilat api neraka, kamanang gugurnya lagi ke surga. Jadi dua riwayat ini kada bertentangan sebenarnya. Nah, ini jaminan namanya. Jaminan dapat syafaat Nabi ketika gora roh tuh nang disuruh ngena lawan Nabi Muhammad. Karena ini nang pacang keluar dari awak kita. Ini mulai bates, ditariknya nah sampai ke dada, nah hingga rika.
Nah, situ hanya malaikat Israel mencabutnya. Sudah kita mengetahui dan beriman akan nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Muhyi dan Mumit. Nah, maka orang yang beriman yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan dan mematikan, ia akan menghidupkan anggota-anggota tubuhnya itu dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita sudah mampu seperti yang demikian itu, maka sudah sempurna keimanan kita kepada nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Muhyi dan Al-Mumitu. Anggota-anggota tubuh itu termasuk hati, mata, telinga, lisan, kaki, dan tangan. Hati itu hidup dengan himmah atau cita-cita dan rencana yang baik. Tandanya hati kita hidup itu jika rencana hati kita selalu baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, paman hamma bihasanatin falam ya'mal katabahallah lahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa berniat melaksanakan suatu kebaikan lalu belum dilaksanakannya, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatat pahalanya di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Seorang Bani Israel lewat di tumpukan pasir, lalu hatinya berkata, seandainya tumpukan pasir ini gandum, niscaya aku sedekahkan kepada orang yang kelaparan. Itu aja nih. Kalau tanah ini ya amas. Ini nah. Mau sedekahkan aja lawan fakir miskin. Itu dah. Padahal keinginan adalah ada. Andai itu tumpukan pasir ini gandum, niscaya aku sedekahkan kepada orang kelaparan. Allah berfirman kepada Nabi waktu itu, dosanya aku ampuni dan aku berterima kasih karena ia sudah mencita-cita yang baik. Nah, kemudian yang kedua, dengan niat yang baik. Nah, himmah itu rencana yang baik, adanya niat. Nah, tandanya hati yang hidup selalu punya niat yang baik. Suatu perbuatan yang boleh atau harus apabila diiringi dengan niat yang baik akan mendapatkan pahala seperti makan, tidur, berusaha, dan lain-lainnya. Yang ketiga, dengan berkehendak baik dengan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Nah, hendak buat baik aja terus. Nah, termasuk juga dari tanda-tanda hati kita hidup, yaitu keinginan kita agar orang-orang beriman itu selalu mendapat kemudahan dan kebaikan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terhindar dari bencana. Nah, itu tanda tah. Tanda juga berkehendak baik tadi. Hidupkanlah hati dengan 3 hal di atas, karena hal-hal seperti itu merupakan ibadah yang sangat diperhatikan oleh Allah. Selain 3 hal di atas itu, hati kita juga akan hidup jika dihiasi dengan segala sifat-sifat yang terpuji lainnya, dan dibersihkan atau dimatikan dari lawanan 3 sifat di atas dan sifat-sifat tercela lainnya. Hidupnya mati dengan 1, memandang Al-Quran dan kitab-kitab ilmu agama. Nah, hidupnya, matanya, dengan memandang. Nah, hidupnya mata itu dengan memandang Al-Quran, kitab-kitab ilmu agama. Memandang tempat sujud dan telunjuk waktu tasyahud. Nah, yang ketiga, memandang dua orang tua, memandang ulama dan orang-orang saleh. Tetap jangangi orang saleh tuh, jangangi ulama dengan cinta, dengan senang. Jadi melihat ulama tuh dengan senang, dapat tuh barakat ilmu sidik. Jalan, makanya jadi Imam Syafi'i, bersabarlah engkau dengan kerasnya seorang guru, karena
banyak ketidakberhasilan seorang murid itu dapat berkat ilmu guru itu dikarenakan berpalingnya hati murid tadi dengan gurunya. Arti berpaling itu apa? Kada sanang hatinya, muar kada katuju lawan guru itu. Dimapainya hendak melihat dengan pandangan senang. Maka lah setiap satu orang murid memandang akan wajah gurunya dengan pandangan cinta, maka Allah akan jadikan dari pandangan rasa cinta murid tadi kepada gurunya itu satu malaikat, yang mana malaikat ini memintakan ampun atas dosanya si murid tadi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Tidaklah seorang guru bertutur kata, mengucap pamandiran dengan ilmu, tidak ada kesia-siaan dari kata yang dia keluarkan dari mulutnya itu. Maka setiap satu kalimat yang keluar dari mulut guru dasarnya ilmu, maka dijadikan oleh Allah satu malaikat, yang mana malaikat itu minta akan ampun kepada guru yang mengatakan kalimat yang baik berdasarkan ilmu tadi, dan kepada murid-muridnya yang mendengarkan kalimat yang baik itu sampai hari kiamat. Kalinya yang sehari dua sampai hari kiamat. Jadi mata digunakan memandang Quran, kitab-kitab, memandang dua orang tua. Melihat muhaku tentu ibadah. Memandangi muha sidin awak sidin. Pandangi, pandang cinta. Ada pandang sarik, ada pandang cinta. Itu nang masih bayi sih. Nang kada lagi pang nih bapak. Hah? Ini bapak, nang kada lagi. Nang kada lagi didoakan sidin. Nah, doakan sidin. Diketahui hal ehwal sidin, kayak apa keadaan sidin dikubur, minta lawan Allah, bacakan salawat Jibril 300 kali sehari, sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, sampaikan pahalanya ini, kemuliaan daripada salawat ini kepada Abah Ulun. Mun mama 300 pulang, mun keduanya sudah ada. Ini kada lebih daripada 40 hari seorang anak ini insya Allah ditemukan rohnya dengan roh mendiang almarhum bapaknya dan mendiang almarhum ibunya. Tapi bila abah seorang 300 sehari sampai 40 hari berarti jumlahnya 12.000 kali. Sekali duduk pang 12.000 engkawah. Tugina ditamuakan. Nah, hidupnya telinga dengan mendengar Al-Quran. Nah, zikir, ilmu-ilmu agama dan nasihat-nasihat, itu hidupnya telinga. Dengar Quran, ketujuh mendengar bacaan Quran. Nah, wah, kalau Quran ini sudah syifa likul lidah, penawar dari segala semua penyakit. Penyakit apa? Penyakit hati kah? Penyakit pikiran kah? Quran. Nah, ada dalam Al-Quran itu yang ketika
Surah ini dibawa oleh malaikat Jibril, itu Allah sertakan 70.000 malaikat. 70.000 malaikat. Maka dibawa, sampaikan malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW surah ini secara keseluruhan. Nama surah ini adalah surah Al-An'am. Surah Al-An'am ini ada hatinya, kalbunnya, hatinya surah Al-An'am. Siapa membaca hatinya surah Al-An'am ini 300 kali setiap hari, bila inya mati kada hancur jua awaknya dimakan tanah. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absara. Apalagi semuanya depan apa? Hah? La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Hati Al-Quran ini disuruh baca 300 kali sehari. Ini ngarannya orang ahli Quran. Nah, ini amalan tuan guru soleh, berapa puluh tahun sudah wafat. Nah, ketika di samping sidin ditabuk lagi kuburan untuk berkuburnya orang yang baru meninggal dunia, ternyata kapan sidin, jasad sidin utuh. Ini amalan sidin 300 juga sehari. Nah, supaya keluarga kita termasuk ahlul Quran, maka salah satu ikhtiar kita sebagai seorang anak, keluarga, untuk mudah-mudahan insya Allah juga lah tubuhnya pun dijagakan oleh Allah, kafannya pun dijagakan oleh Allah. Sebelum dikafani keluarga kita tadi, tuliskan kapan nang putih tadi dengan banyu, kita banyu putih. Nah, apa ditulis? Ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, sampai akhir. Tulis pakai banyu putih ya, bungkusan namanya. Tapi diikhtiari ditulis di kapannya. Seorang pengurus tulis saja, tapi seorang menulis juga, seorang menulis berdahulu. Nah, kapan seorang misalnya kain umrah, kain ihram, anak kita mulai tulis itu. Cuman yang tadi jangan ditinggalkan, juga sudah tahu, karena ilmu itu seberataan dunia. Nang jadi akhirat tuh ketika diamalkan hanya jadi ilmu akhirat. Mengkada diamalkan dunia aja masih ngarannya. Ilmu apa aja tuh. Artinya kemuliaan itu hanya milik Allah. Sesuatu yang hendak diawetkan, diutuhkan oleh Allah, itu pun kehendak Allah. Nah, seseorang yang dapat membaca ayat mulia ini, itu pun atas dikehendaki Allah. Kan gitu aja tuh. Adalah wasjua. Nah, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Wa huwa al-latiful khabir. Baca aja 300 mulai hari ini, baca terus.
kuitan kirimi taros salawat Jibril ini 300 sehari ya. Nah akhirnya baca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panutupnya tak ke 300 tutup. Tapi khusus sagan abah sagan umah bu kena tuh sini tamu tak kuliah tahu tuh berkuitan keadaan kuitan di barzah di bapak nyamaliyah tuh nang inti ilmu itu utama inti ilmu zikirnya kalau semalam sudah kalah dah. Nah zikirnya apa sana zikir nah kan nah huwal baqi huwal mawjud huwal mawjud huwal baqi huwal mawjud huwal baqi itu di sini Anda di dada. Qalbul An'am pulang apa ini tadi dibaca juga. Jadi syariat dalam Quran dia nah dibaca nah kemudian nang disyariatkan ulang di dalam batin dibaca juga zikir huwal mawjud huwal baqi huwal mawjud huwal baqi. Lalu bakaram juga nah bajasat mim ha mim dal sama itu ya mim ha mim dal kapalaku mim dadaku ha pinggangku mim batisku dal mim ha mim dal ya. Jadi bila roh kita tuh keluar roh kita tuh nah makanya keluar beserta la ilaha illallah tinggallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kada bajasat Muhammad nah ini itu mah aku diri aja tuh asal jasad kita ini terbitnya dari Nur Muhammad. Jadi batubuh mimha mimda di mapa ujiannya. Nah ya sama malam kalau lah sorong dulu ke anjing kah nggak usah diikutnya aja masih sorong ke kucing kah sorong ke kalkun kah ke angsa kah menyambar aja balum lagi mimha mimda tadi. Nah nya makhluk ada denang ada suka semua nawan suka badataan nawan Muhammad. Jadi kada denang hulat pang mau deh hulat mah ngunya suka kada mau hulat mah hurung yang disukai dicintainya. Ayo jalan Quran ada jalan zikir ada nah batubuh mimha mimdal pula. Ini banyak banget buktinya juga sudah mimha mimdal nih. Nah nang Allah anu akan tuh itu sebuah sebenarnya sudah sebuah penampakan yang Allah nyatakan kepada hambanya. Siapa yang Allah hendak muliakan, baik itu dimuliakan jasadnya oleh Allah, Allah kekalkan tubuhnya, Allah awetkan tubuhnya. Lalu mau jaruhnya kada mulia, itu aja akal tuh melihat faktualnya seperti ini. Ini adalah wadah roh asalnya. Rohnya niam nang baik nang mengakibatkan jasadnya ini ikut baik berperilaku. Maka rohnya nang baik ini kembali kepada Allah. Maka nang kembali kepada Allah ini beserta la ilaha illallah ini nang kembali kepada Allah.
rohnya ini. Nah lenang tak tinggal Muhammad Rasulullah. Ini kita namanya menyaksikan nang pinandu lawan Muhammad. Nah Sayyidul Kaunain wa Imamis Sakalain Sayyidina Muhammad. Itu kita pinandu lawan Nabi. Nah, Nabi pun pinandu. Kenapa? Karena inya cinta lawan Nabi Muhammad. Mulutnya basah bersalawat Nabi Muhammad. Ini yang bersalawat itu untung bersalawat, hati bersalawat. Nah maulid tersesat. Batinnya rohnya bersalawat. Nah jasadnya bersalawat. Karena kebiasaan sudah bersalawat, iya salawat tuh jadi darah daging, salawat jadi tulang, salawat jadi sumsum, salawat jadi urat, salawat jadi darah, salawat jadi kulit, salawat jadi bulu, habis semua. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah ketiga-tiganya ini dalam mewujudkan dalam kehidupan. Nah amaliyahnya secara lisani dibaca, nah zikir secara sirnya secara hati dibaca juga. Nah kemudian perasaan pun nah dijaga senantiasa kada lepas dari barakatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hidupnya kaki dengan berjalan ke masjid, menuntut ilmu, silaturahim, mencari nang halal dan menunaikan hajat orang muslim. Hidupnya tangan dengan menulis Al-Quran, menulis ilmu, berusaha nang halal dan menolong sesama saudara. Dan anggota kita juga hidup dengan melakukan yang lain-lain dari perkara kebaikan. Kemudian selain menghidupkan anggota dengan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita kepada Al-Mumit juga menuntut agar segala anggota tubuh kita menghindari atau meninggalkan dari segala yang dilarang yang dapat menyebabkan kita maksiat kepada Allah. Caranya dengan berbuat taat kepada Allah pada tiap-tiap keadaan. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepada Engkau, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, istri kami, suami kami, anak cucu kami, sahabat kami, jiran kami, tetangga kami, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Ya Allah istiqamahkan kami di dalam bertaubat, di dalam berzikir, di dalam beristighfar, di dalam bersalawat kepada Nabi-Mu, di dalam menuntut ilmu. Ya Allah kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali-wali Engkau, berkah orang-orang saleh, berkah guru-guru kami, dan berkah kedua orang tua kami. Ya Allah selamatkan kami di negeri dunia, selamatkan kami di negeri akhirat, dan matikan kami ya Allah berataan dalam keadaan husnul khatimah bi barakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya